Oke, halo semuanya. Selamat datang di Windows Insider Summary Update edisi bulan Agustus tahun 2022. Ya, ini episode pertama ya, ngomongin summary update Windows Insider. Dan just info, di seri ini aku cuman ngebahas tentang dev build aja. Jadi buat yang beta atau preview channel itu nggak akan aku bahas. Kenapa nggak dibahas? Well, karena pertama aku nggak make di versi kedua itu, aku cuma make di dev. Yang kedua, menurut aku perubahan-perubahan itu atau improvement itu lebih banyak di dev build. Tentulah udah jelas gitu kan, itu fast ring ya kalau dulu namanya dev build itu, atau development channel ya kalau sekarang namanya. Nah, sama bulan Agustus ini ada 4 build dev channel, 4 build dev, yaitu 25174, 25179, 25182, dan 25188. Untuk 25188 yang di update itu pada tanggal 24 Agustus 2022. Well, selama 40 ini sebenarnya kok aku rasain nggak ada error atau CSOD gitu ya. Jadi ya menurut aku nih, karena kenapa ya? Karena di sisi lain sebenarnya memang di keempat build ini mereka fokus pada perbaikan-perbaikan ya, a lot of fixes banget, khususnya juga untuk TV itu adalah tabs in file explorer. Jadi banyak banget perbaikan-perbaikan di situ, walaupun masih banyak bug sih, cuman perbaikan-perbaikan yang telah mereka lakukan ini udah cukup baik juga. Nah, tadi aku udah jelasin, mereka di bulan Agustus ini banyak lebih memperbaiki bug, sehingga sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dibahas selama bulan Agustus mengenai perubahan-perubahan terbaru atau fitur-fitur terbaru selama bulan Agustus gitu ya di build ini. Well, tapi tetap saja ya, karena biar ada video ini ada, jadi aku tetap mencari poin-poin yang bisa aku bahas, dan aku menemukan beberapa poin. Yang pertama yaitu Game Pass widget. Di build 25174, Microsoft atau Windows Insider memperkenalkan Game Pass widget, yang dimana buat yang belum tahu widget ini ada di bawah kiri ya, yang nampilin cuaca. Nah, itu ada namanya widget. Kalau kalian buka itu biasanya kan ada berita, kadang ada cuaca, kadang ada maps, kadang ada daftar saham dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian widget, dan Game Pass widget tuh posisinya bakal ada di dalam situ. Kinerjanya apakah hanya khusus yang berlangganan Game Pass atau semua bisa mendapatkan Game Pass widget ini, kurang tahu, karena sebenarnya ini masih A/B tester, jadi masih hanya orang-orang yang terpilih, dan aku pun belum dapat update ini gitu untuk dapat Game Pass widget ini. Yang kedua itu mengenai update pada Microsoft Store. Ini kalau tidak salah di build 25182. Update Microsoft Store ini terbilang sedikit aja, yaitu cuma menambahkan improvement untuk searching dengan screenshot searching kalau tidak salah namanya. Yang kedua itu mengekspand macam-macam game yang ada di Microsoft Store. Ya, karena biasanya kalau dulu kita kalau install game di Microsoft Store pasti ada di Xbox. Tapi kalau kita install game di Xbox belum ada di Microsoft Store. Nah, ini sepertinya Microsoft Store bakal menghapus stigma itu. Jadi kalian mau install di Xbox, mau install di Microsoft Store, itu tetap ada di dua-duanya. Mungkin itu target mereka seperti itu. Yang ketiga yaitu touch keyboard. Ini juga masih A/B tester, jadi aku belum dapat fitur ini. Tapi yang bisa aku bahas di sini, touch keyboard itu lebih setting ya touch keyboard. Jadi ya mungkin ini fitur ini bakal berguna ke pengguna komputer ya. Laptop sih ya udah pasti ada keyboardnya. Cuma untuk pengguna komputer mungkin ini agak cukup membantu ya, karena kalau misalnya ini hanya menambahkan 3 opsi, yaitu untuk never atau mematikan touch keyboard. Yang kedua itu always, jadi selalu ada touch keyboard. Dan yang ketiga itu touch keyboard bakal aktif ketika tidak mendeteksi ada keyboard yang masuk. Nah, itu hanya tambahan itu doang kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, memang itu sih tambahannya. Yang keempat, kita ngomongin non issue. Ada 2 non issue yang aku bahas, yaitu EAC, Z anti-cheat. Ya,
Ini salah satu non isu yang sudah turun menurun dari bulan apa ya? Juni mungkin kalau tidak salah, Juni atau Juli. EAC ini udah ada kasusnya dan belum diperbaiki sampai detik ini, sampai hari ini. Sampai video aku buat tanggal 1 September belum ada update sama sekali mengenai tentang EAC. Ya ini mungkin buat kalian para gamer, khususnya game online yang ada izin anti-cheatnya mungkin agak sedikit berhati-hati gitu ya. Tapi ya aku belum tahu juga, aku karena belum nyoba game online di laptop atau di perangkat yang aku pakai untuk development channel ini. Yang kedua itu non-issue untuk FPS drop. Ya ini non-issue ini ada pas di 25174 atau di awal Agustus. Dan sebenarnya sudah diperbaiki ya di 25182. Cuman aku belum merasakan, belum merasakan sih. Belum dicoba lagi lebih tepatnya apakah sudah benar atau belum, apakah masih rusak atau bagaimana. Kalau ngomongin non-issue ini memang sempat aku rasain sih untuk FPS drop, karena biasanya lancar terus akhirnya tiba-tiba menjadi nge-lag itu patah-patah gitu. Awalnya aku sempat mikir ini mungkin update gamenya kan. Ternyata ada berita dari Microsoft kalau emang ini dari Windows-nya kayak gitu. Cuma aku belum nyoba lagi sih di build 25188-nya apakah memang sudah benar-benar 100% normal kembali atau masih error. Belum aku cobain. Ya mungkin kalian yang menggunakan build 25188 bisa berkomentar ya apakah kalian udah merasakan atau belum tentang FPS drop. Nah itu untuk non-issue yang bisa aku bahas yang mungkin menarik buat para kalian gamers khususnya ya. Dan yang kelima kita ngomongin tentang WSA ya, atau Windows Subsystem for Android. Selama bulan Agustus ini ada 2 update, lebih ke security update sih sebenarnya. Sama ada beberapa konten, ada network VPN kayak gitu, terus ada notification apa gitu ya. Aku cuma baca sekilas karena aku install WSA tapi jarang pakai cuma ketika butuh development aplikasi aja gitu. Jadi tidak terlalu berguna atau terpakai secara 100% maksimal gitu ya. Lalu ada expand pasar juga ya, expand market yang finally WSA ini ada di pasar Asia ya. Dia mulai dari Jepang. Nah, jadi buat yang nanya Indonesia kapan dapat WSA, ya belum dipastikan, tapi mungkin dengan dari pasar Asia udah masuk, mungkin bentar lagi Indonesia bakal dapat. Cuman kalau kalian penasaran, kira-kira kapan patokannya Indonesia itu adalah Singapura. Kalau Singapura sudah dapat atau Malaysia sudah dapat, tidak menutup kemungkinan saat itu bentar lagi Indonesia pun akan dapat fitur WSA. Kalau kalian yang ingin cepat-cepat menggunakan WSA, kalian bisa menggunakan sideload. Kalian cari aja di internet banyak banget mengenai instalasi WSA dengan sideload. Karena aku pun sebenarnya ini menggunakan sideload ya. Jadi ini region tetap Indonesia, bahasa tetap Indonesia, cuman karena aku pakai sideload jadi tetap mendapatkan WSA secara original ya, katakanlah seperti itu. Jadi tenang aja ya, kalian cari sideload yang benar-benar ya. Karena kalau misalnya sideload ini lebih kayak menginstal package manager kita download gitu. Kalau misalnya kan kita install di Microsoft Store ya. Nah ini kita install sendiri gitu ya. Kita downloadnya tuh download sendiri, cari sendiri, download sendiri, dan kita install ke laptop secara manual. Dan ya ini sebenarnya tetap original sih. Jadi ya tetap dapat update sampai saat ini juga. Itu buat kalian yang mau buru-buru pakai WSA bisa pakai sideload. Nah mungkin itu aja kali ya untuk summary update bulan Agustus. Memang nggak terlalu banyak fitur-fitur baru yang menarik ya, karena mungkin sekarang mereka bulan-bulannya untuk fokus perbaikan ya, karena ya bentar lagi juga Windows 11 22H2 juga bakal rilis. Apalagi kalau tidak salah 22H2 juga udah mulai tab Explorer, terus apa sih namanya itu, caption, apa ya namanya, aku lupa bentar. Live caption, kok lupa ya aku. Live caption juga kalau misalnya bakal ada di 22H2 juga, itu bakal rilis juga. Jadi ya mungkin sekarang mereka lagi fokus perbaikan sebelum bisa rilis di public channel gitu ya. Mungkin itu aja untuk summary Agus update. Thank you yang udah nontonin. Maaf agak belibet karena nggak apa-apa sih, emang kayak gini aja sih. Well itu aja, thank you. Dan apa lagi ya, ya buat kalian yang penasaran dengan development Windows Insider, ingin mencoba sendiri ya, kalian tinggal
buka Windows Insider aja, cari di Google cara join Windows Insider ya. Itu aja itu aja ya, kayaknya aku udah ngulang beberapa kali deh kata itu aja. Ya udah, thank you, sampai jumpa di summary September update ya, atau sampai jumpa di tanggal atau di awal bulan Oktober. Yuk, jadi see you on next month. Bye bye.